Untuk masalah putih macet paling sering tentu karena posisi yang kurang benar sehingga perlekatannya juga tidak benar. Jadi untuk mendapatkan perlekatan yang baik, posisi juga harus benar. Posisi menentukan prestasi. Bayi harus menghadap ibu, ya. Kelingan bahu bayi satu garis, jadi bayi tidak boleh menoleh. Ya. Perut nempel kepada ibu. Ya. Bokong bayi juga didekat. Ya. Bokong bayi nggak boleh, kaki bayi nggak boleh kemana-mana. Ya. Jadi bayi sudah menghadap ibu, sudah. Terus ya tidak boleh menoleh kepalanya, perut nempel, bokongnya juga didekat. Ya, seperti gambar ini yang nomor 2 salah karena bayinya menoleh, ya, tidak menghadap ibu. Ya, kakinya juga lihat, kakinya ke arah terbuka. Jadi harusnya menghadap semua satu garis, menghadap ibu, hadap. Ingatnya CRLM-nya kalau C-nya itu chin, dagu harus nempel sampai darah, ya, bukan hidungnya yang nempel, ya, dagunya. Kemudian A-nya areola, ya. Daerah hitam-hitam di payudara itu yang sisa yang di atas, ya, sebagian besar masuk yang di bawah karena bayi nyusu, sisanya memanah areola bawah, ya. Kemudian L-nya lips, bibir atas bawah harus terlipat keluar, ya, tidak boleh terlipat di dalam. Dan tadi adanya lip tie bisa menyebabkan bibir atas tidak bisa terlipat keluar. Kemudian mulut M-nya mulut mau, mulutnya dia harus terbuka lebar. Nah, bagaimana dengan putih lecet? Kalau putih lecet bisa dilakukan dengan diperah asinya terus dioleskan ke putih yang lecet. Ya, nanti diajarkan cara perah juga. Kalau memang ada tersedia krem lanolin bisa dipakai. Ya. Itu biasanya tetap terang juga tidak apa-apa karena lanolin dari lemak domba, jadi aman. Ya. Kemudian jangan menggunakan sabun atau alkohol. Pas mandi kalau sudah disabunin secara khusus, tambah retak nanti tambah kering. Kalau nggak usah takut, ya, nggak usah harus sabun-sabunin nanti sebelum itu kan dioles nasi perah itu ada anti kumannya juga. Dan setelah itu juga dioleskan. Bisa disebabkan oleh saluran nasi tersumbat. Jadi bisa ada black nipple port dengan, nah, jadi mandi hangat, kompres hangat dulu, ya, supaya pembuluh darah melebar, aliran hormon masuk ke payudara dengan baik. Kemudian perah asinya, ya, kemudian setelah disusuin juga bisa, setelah itu baru kompres dingin. Nah, kita biasanya mengajarkan juga pijat oksitosin supaya memancing hormon oksitosin lebih gampang keluar. Biar ya, 5 menit 15.000. Kalau kurang pas gini. Jadi nggak kekalan. Sampai sini gitu aja. Untuk ibu-ibu yang baru melahirkan secara dasar dengan tentu kan belum bisa duduk, juga nyeri pada perutnya, bisa coba menyusui dengan cara yang membuat ibu tidak sakit, ya. Misalkan biar bayinya bisa di atas ibunya atau di samping ibunya. Dan ketika lengan ibu berlawanan dengan payudara seperti ini. Boleh. Atau yang ibu baring terlentang atau miring, bayinya di samping. Atau kalau udah mulai boleh miring-miring, maka ini kan tidur di kasur begini. Bayinya juga miring, jadi hadap-hadapan. Ibu sama bayinya hadap-hadapan. Hidung kira-kira itu hidung kalau lagi baringan ini hidung ibunya, hidung bayinya tinggi puting ibunya. Jadi bayinya hanya sih sambil ambil hidung ini. Jangan lupa syaratnya hidungnya dibuka. Buka malah kalau bisa biarin aja dia nempel-nempel dadanya dibuka supaya bisa disebutin dari luar. Ya, jangan lupa. Karena kalau bisa dibuka, kan banyak orang yang takut nanti kebekap, nanti bayinya harus kenapa saya harus bangun terus ya dok gitu. Padahal justru maksudnya nyusun sambil tidurnya supaya bisa tidur, ibunya tidur, bayinya tidur. Hidungnya dibuka supaya kalaupun
bayinya hidungnya ketutup, dia punya refleks untuk gitu loh, untuk ngedorong ibunya, jadi nggak akan ketutup hidungnya. Posisinya miring gitu, jadi bukan lurus terus kepalanya doang yang nengok begini ya. Itu yang sebelah badannya ya. Soalnya kadang beneran kepraktek begitu, bayinya nengok, jadi malah putihnya lecet. Lalu boleh dibatalin, enggak juga nggak apa-apa, maksudnya langsung dikasih pun nggak masalah. Saya rasa dibandingin ditaruh di atas tangan gini akan nggak enak, jadi lebih baik tangan ibunya ke bantal kayak di pantai, miring, dia miring ya. Ya usahakan sebelum bekerja disusui, setelah pulang juga disusui, terutama malam hari, dan akan didemokan cara mengolah ASI dengan tangan dulu ya. Jadi yang jari di atas, tunjuknya di bawah, tarik sedikit ke arah dada, kemudian lepas, tekan lepas ke arah depan, ya. Tidak diangkat ya, tangannya jadi hanya seperti mengurut ya, seperti yang tadi tunjukkan, ya. Kemudian bisa juga seperti huruf U ya. Jadi ya jam 9 sampai jam 3 ya. Jadi bukan puting yang ditarik-tarik, yang kadang-kadang sih kalau chefnya putingnya gitu sampai keras, jadi di areola mundur lagi kira-kira 3 cm dari dasar puting mundur. Kalau areolanya ada yang gede banget nggak apa-apa, masih di dalam areola mundur ke belakang ke belakang saya. Di bahan plastik. Terus kantong aki juga ada sih sekarang banyak ya. Kalau bahan plastik mulainya yang non plastik. Jadi ada di sini. Ada. Tadi. Nah ini. Kalau bisa yang PP yang tadi itu, dia bilangnya polipropilen nomor 5 aja. Lihatnya di bawah. Di bawah. Jadi prinsipnya kalau baru diperak, ASI itu kenapa bisa bertahan lama di basis paru-paru, karena dia ada anti kumannya, ya, ada antibodinya, makanya dia bisa bertahan lebih lama. Suhu ruangan bisa sampai 6 jam sampai 8 jam, ya suhu ruangan bisa. Kemudian kalau di kulkas, refrigerator bisa 2 sampai 3 hari. Ada yang bilang sampai 5 hari, berapa hari, tapi itu kalau steril cuma susah, kita mungkin merakus steril. Jadi ambil yang optimal aja 24 jam. Ya persiapan sebelum bekerja ya, sesuai itu sebelum bekerja, terus menyusui perang lagi aja beberapa jam sebelum bekerja. Nah di tempat bekerja sebaiknya memerah ASI sudah jam bayi minum di rumah. Bila tidak memungkinkan, perang maksimal 3-4 jam sekali, itu kemudian ada yang pengamat pola tidak bekerja. Karena kalau ASI terlalu penuh, terlalu penuh, ada zat inhibitor yang menghambat produksi, lagi pula nanti jadi bengkak. Jadi usahakan 3 jam sudah memerah, biar siklusnya juga jadi tetap lancar, bisa dengan tangan atau dengan pompa. Nah, cara memberikan ASI peraknya, jadi intinya jangan dari beku langsung panaskan ya. Berikan ASI segar kalau bisa, ya, jangan yang beku kalau bisa. Kemudian kalau tidak bisa, letakkan di bawah kalau cair. Pengalaman sih kadang juga cair tuh, udah dulunya semalaman di itu juga cair. Boleh langsung ditaruh di air yang biasa atau air mengalir supaya terpecah esnya. Setelah dingin semua, setelah hancur semua esnya dan masih dingin, nah itu bisa dipakai dalam 24 jam. Ya ingat ya, kalau pernah beku ya terus mencair semua ya, masa pakainya 24 jam ya. Karena kalau udah beku tadi kenapa antibodinya sudah mati ya, jadi dia lebih nggak tahan lama ya. Kemudian baru dihangatkan, direndam di air yang panas ya, direndam. Ya tidak boleh direbus, direndam di air panas ya. Berikan ASI perak dengan sendok, gelas atau cara lain. Hangatkan secukupnya ya, jangan dihangatkan bisa dimasukkan lagi. Jadi kocok-kocok biar lemaknya tercampur, tuangkan secukupnya dengan hangatkan, saya langsung bekas bawah, maka pakai 24 jam ya, wajib. Jadi nomor 1 ada di ujung ya. Jadi bayi pada saat dia menyusu ke payudara
Seperti gambar nomor 2 juga cenderung untuk men-feel aja. Padahal seharusnya seperti gambar kanan bawah bayi menyesuaikan terbuka lebar mulutnya. Karena dia terbiasa seperti gambar nomor 1, jadinya dia seperti nomor 2 menyusul pada ibu. Nah ini juga kalau nomor gambar ini karena bayi masuk di areola, payudara putihnya juga maju, asinya masuk ke arah belakang. Untuk pakai masuk ke dia jangan dibekukan. Ya, taruh ke bawah aja. Karena kalau sudah beku ada beberapa komponen yang rusak seperti pusat hidupnya terutama probiotiknya, terus makrofa, leukosit, dan hidupnya mati karena beku. Imunitasnya agak menurun. Kalau bayi bawah dan bawah boleh digabung dalam waktu berdekatan ini baru dengan spesies. Jadi kalau harus dengan botol-botol yang masih sedikit di hari yang sama, apalagi berdekatan 30 bisa digabung setelah sama-sama dingin baru dimasukkan. Jadi kenalin di bibir bawah, ya, bagian kakinya, biarkan bayinya yang mengambil, bukan kita yang aktif mendorong. Bayi yang mengontrol seberapa banyak yang dia mau. Kalau ada yang spiral tumpah samping kiri kanan boleh diambil lagi pakai tapnya. Kalau dia berhenti, itu juga berhenti. Dia ngambil dulu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita bukan masuknya dengan paksa di atas lidah, bukan. Tapi kita taruh di bibir bawah dan masakin mulutnya, bayi akan mengambil. Ya, dia yang mengontrol. Ya. Halo viewers, bersama saya Dr. Reza dengan Dr. Imade, spesialis anak. Ya, jadi kesimpulannya dari diskusi tadi atau presentasi tadi apa, Dok? Ya, jadi bahwa meskipun ibu bekerja, tetap bisa memberikan ASI eksklusif, Dok. Ya, jadi seorang ibu harus tahu bagaimana cara memerah ASI dengan baik, bagaimana cara handling ASI perahnya, menyimpannya, kemudian juga bagaimana cara untuk memberikan ASI perah yang disimpan tersebut, dan bagaimana cara memberikan ASI perah tersebut. Ya, jadi beberapa pilihan dapat digunakan untuk memberikan ASI perah, tapi kalau bisa diusahakan dengan memberikannya dengan cangkir. Kemudian pesan-pesannya apa, Dok, untuk ibu-ibu di rumah? Ya, tentu tetap semangat ya, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Kemudian berikanlah makanan pendamping ASI yang baik dan benar sejak usia 6 bulan. Ya, sempatkan untuk memerah ASI ya, sekitar 3 atau 4 jam, meskipun pekerjaan sesibuk apapun, ya, tolong disempatkan supaya ASI tetap lancar. Ya, kira-kira demikian. Oke, baik. Itu saja, Dok? Iya. Iya. Terima kasih para viewer. Terima kasih juga Dr. Imade. Ya, terima kasih, Ya. Dr. Reza.